Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita belajar dari buku tema 4 yaitu Hidup Bersih dan Sehat. Subtema 4 Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Umum. Dan hari ini kita belajar dari pembelajaran 4. Silahkan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 4 halaman 180. Anak-anak yang ada di rumah, jika semua kelengkapan belajar telah disiapkan dan anak-anak sudah siap untuk kita belajar, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan membaca teks berjudul WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi teks bacaan berjudul WC umum yang kotor harus dibersihkan. Dari teks bacaan yang telah kita baca bersama-sama ini, ada informasi yang kita peroleh. Antara lain yang pertama, WC umum yang kotor itu banyak penyebabnya, yaitu pengunjung yang tidak peduli dengan lingkungan. Yang kedua, banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang itu bisa menyumbat saluran air. Dan air akan tergenang jika salurannya tersumbat. WC umum yang tersumbat harus kita bersihkan. Kita harus segera membuang sampah yang menyumbat saluran air. Lantai juga harus dibersihkan. Agar lebih bersih, kita juga dapat menggunakan sabun atau pembersih lantai. Kalau semuanya sudah bersih dan wangi, maka pengunjung akan merasa nyaman berada di WC umum. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi teks bacaan berjudul WC umum yang kotor harus dibersihkan bersama informasi yang kita peroleh dari teks bacaan tersebut. Anak-anak yang ada di rumah, sudahkah anak-anak tahu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Nah, informasinya anak-anak bisa temukan pada gambar di halaman 181. Coba anak-anak lihat apa yang terjadi dengan WC umum. Anak-anak lihat temboknya. Temboknya kotor, berlumut. Sampah-sampah berserakan. Tisu terbuang-buang di lantai. Lalu air tergenang. Kloset tidak disiram. Botol-botol berserakan di lantai. Nah, itu adalah ciri-ciri WC umum yang kotor. Kita sebagai pengunjung harus peduli terhadap lingkungan di mana kita berada. Contohnya saat kita pergi ke tempat umum, misalnya kita ada di WC umum, kita juga harus menjaga kebersihannya. Setelah dipakai, WC harus segera dibersihkan, kloset harus disiram. Kalau ada tisu jangan dibuang sembarangan, tetapi dibuang di tempatnya. Nah, anak-anak, tugas kita semua adalah menjaga kebersihan tempat umum. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya setelah kita membaca teks bacaan dan kita mengamati gambar tentang WC umum yang tidak bersih, maka sekarang coba anak-anak tuliskan ciri-ciri WC umum yang kotor. Tulis di dalam buku tulismu masing-masing. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair, lantai, dan sikat ubin. Jenis sabun bermacam-macam. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Ya, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar-gambar yang terdapat di halaman 183.
Benda-benda tersebut adalah benda-benda yang merupakan benda hiasan yang dibuat dari sabun batangan. Jadi ada kreasi bunga, ada kreasi berbagai jenis binatang, dan juga ada mobil-mobilan. Anak-anak dapat membuat berbagai hiasan dari sabun batangan. Untuk membuat hiasan dari sabun batangan, maka kita perlu mempelajari cara membuat hiasan dari sabun batangan. Yang pertama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan, antara lain pensil, pahat ukir atau pisau, dan juga sabun. Untuk membuat hiasan dari sabun batangan, yang pertama kita harus menyediakan sabun batangan terlebih dahulu. Yang kedua, kita lukis pada sabun sesuai gambar model yang kita inginkan. Jadi kalau kita mau membentuk ikan, maka kita lukis ikan pada sabun batangan tersebut. Kemudian kita ukir sabun menggunakan pahat ukir atau menggunakan pisau hingga membentuk model yang kita inginkan. Saya ulangi, jika pahat ukir tidak ada, tadi kalau kita ukir harus menggunakan pahat ukir. Tetapi kalau tidak ada, kita juga bisa menggunakan pisau. Kita ukir hingga membentuk model yang diinginkan. Setelah itu, kita juga harus berhati-hati menggunakan pahat atau pisau supaya tidak terluka. Dan langkah yang berikut adalah kita harus menghaluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Dan terakhir kita sudah bisa menghias, hiasan selesai dan kita sudah bisa memajang hiasan yang terbuat dari sabun batangan tersebut. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau anak-anak ingin membuat hiasan dari sabun batangan, anak-anak bisa menggunakan cara menghias sabun batangan sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Anak-anak perlu mendapat bantuan dari orang tua. Anak-anak yang ada di rumah, kalau kita perhatikan baik-baik, sabun batangan ini menyerupai sebuah balok, anak-anak. Ya. Sabun batangan merupakan contoh bangun ruang ya. Jika disusun, balok dapat membentuk pola-pola tertentu. Jadi pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pola bangun datar. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pola susunan bangun ruang. Nah, pola susunan bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini yaitu pola susunan pada balok. Nah, anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak perhatikan pola susunan balok yang ada di halaman 185. Di sini ada balok yang panjang, ada balok yang tinggi, satu balok memanjang, satu balok yang tinggi, satu balok panjang, satu balok tinggi, satu balok panjang. Berarti setelahnya adalah satu balok tinggi, kemudian satu balok panjang. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bentuk bangun ruang yang selanjutnya mengikuti pola-pola yang ada. Nah, anak-anak, ini merupakan tugas untuk anak-anak. Tugas ini terdapat di halaman 185 dan 186. Anak-anak harus menggambar pola bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola yang ada sebelumnya. Jadi, kita mulai dari nomor 1, ini ada satu bangun ruang memanjang, dua bangun ruang tinggi, satu bangun ruang panjang, satu balok panjang, dua balok tinggi, satu balok panjang, dua balok tinggi, satu balok panjang. Maka selanjutnya adalah, ya silakan anak-anak menggambar pola berikutnya, dua gambar berikutnya. Kita lihat lagi untuk pola bangun ruang yang kedua. Pola bangun ruang yang kedua terdapat dua balok panjang, satu balok tinggi. Dua balok panjang, satu balok tinggi. Berarti selanjutnya adalah satu balok panjang. Setelah satu balok panjang ada bangun ruang apa dan apa. Silakan anak-anak lengkapi. Begitu pula untuk gambar nomor 3, pola bangun ruang nomor 3, 4, dan 5. Anak-anak dapat menyelesaikannya di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah kita melanjutkan bangun ruang sesuai dengan polanya, maka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Ibu berharap setiap pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak dapat berguna untuk anak-anak semua. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua.